ditambah dengan persaksian palsu. Nah, ini dosa yang besar, dosa akbar. Ya, kalau pelakunya tidak cepat-cepat bertobat, nah ini disejajarkan dengan kesyirikan di sini, sama dengan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah itu sudah jelas, ya ini tidak ada ampunannya. Jadi hati-hati, ini biasanya kalau ada persaksian palsu, bapak-bapak, kalau mungkin ada saudara kita yang punya urusan bisnis dan sebagainya, hati-hati ya, mungkin uang-uang palsu itu memang enak, cuma urek, ya, udah dapat, ya. Kerjanya tidak seberapa, tidak perlu kerja, ya. Nah ini kalau kita sebagai seorang pengacara atau hakim, masya Allah ini, nah ini ujian ya. Dolim yang ketiga ini bisa terampuni, ya kan, berbuat keji dan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, diiringi dengan amal soleh. Ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalikan ahdu rabbika inna akhadal qura wa hiya zalimun inna ahdahu bi alimun sadid. Maaf Pak, ini mata saya tidak terlalu jelas, pakai kacamata belum bisa pas ini. Mungkin kalau ada yang membenarkan ya. Yang artinya demikian, azab rohmu apabila dia mengadab penduduk atau negeri yang mereka berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu sangat pedih dan keras. Ini kalau kita berbuat suatu lingkungan, bahkan mungkin wilayah Karesidenan Surakarta, bahkan provinsi, apalagi negara, nah ini Allah akan yaitu mengadab penduduknya. Nah sekarang kita pikir kira-kira tidak usah muluk-muluk, keluarga kita sendiri saja, terdiri dari bapak, ibu, mungkin anak ada yang komplit laki-laki, perempuan, mungkin ada yang hanya perempuan atau laki-laki. Sekarang kita tidak usah neko-neko, rasa mikir yang terlalu muluk-muluk. Kalau bapaknya itu kusuk, soleh, olehkah ibunya, ini punya anak masih kecil, itu ya ngeses, blenter, udah dididik dan sebagainya. Tapi kalau orang tuanya, nah ini maaf ya, misalkan orang tuanya itu nakal, anaknya adem panas, secara frekuensi itu bisa seperti itu. Padahal anak tidak tahu apa-apa. Ya, jadi kita tidak usah menyalahkan orang lain, koreksi diri keluarga kita sendiri, atau kita mencari nafkah rezeki itu dengan cara yang mendolimi orang lain, ya, merugikan orang lain dan sebagainya. Ini bisa terjadi seperti itu. Nah ini mudah-mudahan ya semua itu memang berdasarkan pengalaman dan ilmu titen. Tidak mungkin kalau kita punya anak kecil, orang tuanya dasarnya nasar, nakal, terus tidak diuji keluarganya. Mungkin anaknya ada panas, atau mungkin apa itu keluarga yang lain, ibunya, atau bahkan bisa bapaknya. Nah, tapi biasanya kalau anak itu bisa untuk apa istilahnya ilmu titen ya ini. Nah, mungkin omongan saya ini kan kita jamaah ini rata-rata sudah 50, wis 50 kondang 50 wis widak pancine tidak. Nah ini tidak bisa dipungkiri. Nah, kira-kira omongan saya ini kalau dulu sudah berkeluarga neko-neko ndak, jujur saja. Selama umur 60 ki awake dhewe iki dhewe neko-neko ora. Nah ini
Nah, ini kedzaliman seperti itu bisa terampuni ya, asal kita mau istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang pertama yaitu yang tidak akan diampuni sebelum pelakunya bertobat, yaitu syirik, menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Kedzaliman yang lebih besar daripada syirik apa ada? Jawabnya tidak ada. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, Innal syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini Luqman ayat 13. Jadi orang yang syirik ini suatu kedzaliman yang akbar. Artinya kalau tidak nanti betul-betul istighfar kembali ke jalan yang benar, nah ini dosa yang tidak terampuni kalau dari gini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabari al isroka billahi wa aqul walidaini wa qaulul jaul. Maukah aku kabarkan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan persaksian palsu. Jadi dosa yang besar ini tidak hanya menyekutukan Allah, tapi durhaka kepada orang tua. Nah, ini kalau mungkin bapak masih punya orang tua, ini lahan amal yang Masya Allah besar ini. Maka segeralah ya, minta ampun kepada kedua orang tua bila mana masih hidup. Nah, ini dosa besar kalau kita berani kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya kita minimal kita doakan sehabis sholat sebagai ujub ya kepedulian kita selama kita mungkin dilahirkan, dipelihara sampai bapak ibu kita meninggal itu agak sadar ya, wah iya depen aku wani karo wong tuaku, aku nek duwe tak kaya wewekku dhewe. Nah setelah orang tua dia merasa kehidupan bisa berhasil itu juga dari orang tua, baru sadar. Nah bagaimana cara balas budi? Nah itu tadi saya doakan sehabis sholat minimal sehari 5 kali. Terus di sini tidak hanya menyekutukan Allah, berani kepada orang tua, ditambah dengan persaksian palsu. Nah, ini dosa yang besar, dosa akbar. Ya, kalau pelakunya tidak cepat-cepat bertobat, nah ini disejajarkan dengan kesyirikan di sini. Sama dengan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah itu sudah jelas, ya ini tidak ada ampunannya. Jadi hati-hati, ini biasanya kalau ada persaksian palsu, bapak-bapak. Kalau mungkin ada saudara kita yang punya urusan bisnis dan sebagainya, hati-hati ya. Mungkin uang-uang palsu itu memang enak, cuma urut, ya, udah dapat. Ya. Kerjanya tidak seberapa, tidak perlu kerja. Ya. Nah ini kalau kita sebagai seorang pengacara atau hakim, masya Allah ini, nah ini ujian ya. Bisa dengan cara seperti ini. Sekaligus dia langsung kaya raya, disuap lah. Jadi harus kita hati-hati ya. Bahwa jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, dosa syirik merupakan kezaliman dan besar, tidak terampuni pelakunya sebelum bertobat. Ini dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 116.
wa ma yusrik billahi faqad dolalam baida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, ayatnya dalam surat An-Nisa, orang yang menyekutukan Allah ini adalah kesesatan yang jauh dengan kesesatan yang sangat jauh. Tidak ada apa itu balasannya kecuali yaitu dimasukkan dalam neraka. Al-Iman Ibnu Katsir berkata, menafsirkan orang yang mempersekutukan Allah benar-benar telah berjalan bukan jalan yang al-haq atau kebenaran. Dia tersesat dengan petunjuk yang jauh dari kebenaran. Orang yang syirik itu bisa membinasakan dan merugikan dirinya maupun orang lain, bahkan di dunia saja sudah merasakan, apalagi di akhirat. Maka lenyaplah darinya sebagian atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Yang ketiga, kesyirikan itu bisa menggugurkan pahala, menggugurkan amalan yang telah dia kerjakan, kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, walau asraku ahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Hati-hati Bapak-bapak. Ya, mungkin karena urusan dunia yang ujian mungkin untuk mencukupi keluarga dan sebagainya, bisa menjual akidahnya, ya, suruh berpaling pesta ragatane anakmu, ya. Setiap bulan kamu tak kasih uang sekian ning melu kelompokku. Nah, saya mengatakan seperti itu ada, ya, dan sampai saya juga dulu apa istilahnya ya wis mbuh mandi mbuh ora ning ngasih nasihat gitu loh. Itu memang ya kenal baik, memang kita anggap itu ya seperti walaupun orang lain itu seperti keluarga lah kasarnya. Orangnya suka gitu, kita tawarkan tidak usah berpaling agama. Sak rekoso-rekosone iki enek harapan nanti. Kalau kamu berpaling dengan agama selain Islam, wis ora enek sing diarep-arep. Biasa ndak riya ndak pamer, sing dikek iku ya kotak, sing ngeki saiki ganti aku. Kita menawarkan gitu. Akhirnya dia dijawab dengan tegas, wah aku wis di dusi yang daerah Tangmangu atau mana itu, dimasuki Roh Kudus, wah wis menjiwai. Wah saya malah ya kita dengan santai ngomong tidak sekali dua kali masuk, akhirnya orang mandi. Saya tak pikir sih, tak pikir akhirnya ya sudah, tapi kita kasihan. Dia murtad itu karena ya ekonomi, faktor ekonomi, karena kurang ilmu, kurang ya Islamnya. Kalau orang Jawa mengatakan hanya KTP itulah, ada kepedulian, tidak ditanggapi ya sudah, tapi insya Allah saya tidak berdosa. Soalnya saya memang dekat dengan beliau orangnya, di samping itu bukan keluarga, tapi kayak saking dekatnya seperti keluarga sendiri. Ya saya mungkin tantangan bagi saya menawarkan seperti ini sesuai konsep dia. Setelah dia berpaling dengan agama Islam, sudah tidak mandi, dia merasa terus masuk Roh Kudusnya itu, jadi Tuhannya itu sudah masuk di dalamnya. Dengan nyanyi-nyanyi dia merasa terus ditebus dosanya. Nah, Islam tidak tak cipik-cipik, sholat dan sebagainya, lalu seperti itu ya. Kita kalau ada saudara kita mbuh mandi mbora, ya, ini kita hablu minanas, ya, itu kewajiban. Kepedulian itu tidak harus berupa materi. Pendekatan itu bisa kata-kata yang lemah lembut, ya, bisa simpatik dan sebagainya. Bahkan kepedulian itu bisa diekspresikan dengan
katamani dibantu masalah sosial maupun kerjaan yang sekiranya suatu waktu itu perlu membutuhkan seperti itu bisa. Entah nanti hasilnya wallahu a'lam. Nah, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baiklah, untuk ayat yang lain Bapak Jamaah rahimakumullah. Yang kelima yaitu orang yang mempersekutukan Allah diharamkan baginya masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan atau mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan kembalinya adalah neraka. Orang yang syirik akbar menyekutukan Allah, ya. Jadi tidak hanya sebatas menyekutukan Allah itu menganggap Allah tidak ada, mungkin orang apa itu kafir seperti itu ya. Menyembah patung juga syirik. Nah, ini hati-hati ya. Itu menduakan Allah. Menyembah patung lalu minta kepada nabi, wali atau mungkin syekh-syekh atau kalau di sini wali-wali itulah. Ini tidak boleh, apalagi datang ke kuburan. Nah, kebetulan Bapak di rumah saya itu Tawangmangu sana. Mungkin alhamdulillah ada jamaah udah ke sana Pak Haji Bejo waktu ibu saya meninggal. Nah, kebetulan ya. Tapi sayang Pak, sekarang rumah itu sudah terbengkalai, anak sudah punya rumah sendiri-sendiri. Yaitu di sebelah barat ibu saya itu sebelum madep ke selatan itu untuk Pak Bejo itu kan dulu sing rumah saya itu, sing tak jual untuk modal itu. Nah, ternyata di Tawangmangu sana ini ya mungkin karena pemahaman agama saya kan dekat, terus kecilan saya itu kan tukang golek suket, merumput, ngopeni sapi. Ini ngudu sapi ini dewe. Gur betek-betek apa? Betul, orang tua itu punya rumah sasa itu setelah saya sudah kerja. Dulu mondok-mondok itu. Jadi bukan kelompok orang kaya raya, tidak. Gitu. Di saat tidak nek saurekan lama ya, intinya seperti itu. Lah itu Mbah sambil bawa kembang disebur gitu, Mbah durono Mbah dagang aku laris Mbah, fotomu iso njang sekolahnya lancar Mbah. Apa itu betul itu Bapak, saya tidak ngapusi. Nah, Masya Allah ini. Jadi minta jelas-jelas ini minta kepada nenek moyangnya ya, supaya anaknya lancar, dagangannya laris, rezekinya oke, sehat, itu minta langsung. Masya Allah, ini juga syirik akbar ini. Tidak boleh menyembah patung itu. Atau diuji, mungkin siapa ya orang yang tidak diuji. Mungkin ujian Pak Bejo itu berat, tapi orangnya imannya kuat, ujiannya orang sak-sae ya. Ujian orang itu masing-masing sesuai dengan ya karakter imannya ya, diuji. Mungkin materi, diuji anak-anak, diuji banyak problem urusan dan sebagainya, dikurangi keluarganya, anaknya, istrinya dan sebagainya. Ini semua adalah ujian. Diuji sakit, kira-kira siapa yang belum pernah sakit? Sakit sing megap-megap, saya pernah malah sakit sampai itu ya. Nah, itu punya tekanan gula itu sudah 20 tahun yang lalu. Kalau dulu kayak ngeses, masih umurnya si nom, jadi kekebalan tubuh, Masya Allah si kuat ngopos ya. Nah sekarang sudah 64 bulan 3 itu nanti saya nampak ketahanannya tubuh berkurang. Akhirnya ya gampangannya saya itu engkri-engkrian ya. Nah ini saya ambil hikmahnya dengan adanya engkri-engrian, wis ora jantan nih Pak ya. Orang jantan baru sudah 1-2 tahun yang lalu ya. Ini saya berpikir wise, tapi di sisi lain ya nafsunya sudah Masya Allah wis kurang. Coba nek surat jantan nafsunya gede, kira-kira wis buat cekut-cekut Pak Bejo. Ini pada lanangnya raksin ya. Ini kira-kira gitu. Ujian saya seperti itu, sakit ya, karena sakitnya apa-apa. Sampai dulu begitu saya kena sakit
waktu mau haji tahun 84 tahun 5 itu terus dioperasi, mungkin bapak ada yang apa itu besusah di rumah sakit. Saya itu digledek Pak anu dulu asistennya masih Pak Tri itu, digledek jam 7 jam 3 sore baru selesai carry dewe. Nah, dikira saya itu harus nyawa balen dan sebagainya. Nah, itu saya operasi seperti Pak Sus itu ya, sakit itu ternyata nimbrung gula-gula itu lah masalah ini. Nah, jadi Bapak tidak usah meri saya punya produk gula di pabrik gula, betul saya meri sing di pabrik gula kalau mawon ya ora penak Pak di pabrik gula. Wah, masya Allah ora penak mangan parfum mangan ning malah awake wis ngelimpro, bukan mangannya kok jenis sehat nih ngelimpro. Nek kurang mangan saya diet sudah waktu saya sakit kurang lebih 1 bulan yang lalu diet makannya dulu wis pokok blamblung rata gagas. Ini ya melenceng ide ning kanggo istilahnya ilmu kita bersama Pak. Saya makannya sekarang ya sing penting kelebon orang arani kudu iki. Dadi cilik kuru ya serapopo ning alhamdulillah ya apa saya nikmati lah gitu. Itu semua adalah ujian-ujian. Mudah-mudahan Bapak tabah ujian menghadapi. Jangan sekali-kali dalam keadaan sakit memerintahkan atau punya inisiatif. Misalkan itu kan ada, wah si fulan sakit, oh ini sakitnya apa? Nah, sakitnya diambil dipindahkannya binatang, kon golek kambing hitam mulus atau ayam dan sebagainya. Nah, maksudnya apa? Penyakit yang dia ada di dalam tubuh orang yang menderita sakit itu dipindahkan gitu. Itu juga syirik, itu tidak boleh. Jadi kan percaya kepada binatang dan sebagainya itu juga tidak boleh. Ini harus hati-hati. Gitu ya. Ada mungkin Bapak sudah pernah dengar atau mungkin baru kali ini dengar, dan itu memang ada. Nah, dulu saya pernah dipeseni kambing hitam mulus. Mana boleh kambing hitam mulus sih, wahnya Pak. Tapi kalau tidak hati-hati, ya gambarnya pengen dan oleh duit rong itu regane kan bisa satu, misalkan ukuran biasa 1 juta bisa 1,5 juta. Pinter Pak, tahu ndak Bapak aja? Dicat Pak, masya Allah. Kan ada putih-putih itu, lah pembeli sing barengan kok mulus tenang Pak, ditas disembir gitu lah gitu. Itu kan akal-akalan itu, ada seperti itu. Nah, dulu saya pernah itu golek waktu itu baru datang dari Pacitan dan sebagainya itu bertruk orang nek Pak golek sampai beberapa hari. Janjani Pak, engko jam 3, Pak engko jam 2. Kenapa? Kambing yang hitamnya banyak itu di salon sih. Loh, saya ketahuan. Ya iki sing tak telik wingi, contone iki sikile gon kukune pecah. Wah, iki ora penak iki ya. Tapi saya tidak keguni ndak wis pokoke ora sida sing duwe engko ganti rugine saya pernah itu. Nah, makanya hati-hati itu ya. Ini kita lanjutkan ya. Yang masih satu ayat cukup Pak ya, satu ayat. Wah, ini nggak cukup saya bacakan hadisnya saja. Yang terakhir nggak cukup, ini mau materi. Ini dengan orang yang berbuat apa itu syirik itu dengan amal kebajikan nanti di hadapan Allah ya, dosa-dosa selain syirik itu saja, misalkan dosa mendolimi sama manusia ini termasuk dosa syirik yang bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik ya yang bisa diampuni Allah sudah terlanjur meninggal, habluminan nas, tidak hablumin Allah, habluminah tinggal ke poso dan tobat dan anu bisa. Nah ini di dalam hadisnya mungkin sudah sering dengar, langsung saya baca artinya saja. Ini sabda Rasulullah, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak
orang yang tidak mempunyai hutang atau harta benda. Ini jawab sahabat. Maka Rasulullah bersabda, orang-orang menunggu tidak seperti itu. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku nanti adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasa dan zakatnya, namun dia pernah mencaci maki si fulan, memakan harta si anu atau fulan, terus penumpahan darah, mendolimi, memukul atau memutuskan perkara dengan sepihak, ya, tidak dilihat dari perkaranya yang benar tapi langsung menghakimi. Terus ini jika nanti orang tersebut diambil dari beberapa kebaikannya, kemudian seorang lagi datang dengan mengadu pada Allah, pernah didolimi dan sebagainya, maka jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya kepada sesama, maka diambillah dosa-dosa orang yang didolimi. Jadi kalau kita mendolimi sama manusia, sama saudara kita, sama muslim, ini hati-hati. Nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita punya amal dari puasa zakat kita isi mendingan, ya, itu saja bisa bangkrut, bisa habis. Karena apa? Karena kita ketika di dunia ini kita mendolimi sesama muslim, sesama saudara kita. Maka hati-hati, kita jangan merasa pede, ya, kalau pahala saya banyak, ya, lewat puasa, lewat zakat, ya, mungkin amal-amal yang lain, tapi masih senang mendolimi saudara kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kita akan bangkrut di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban kepada saudara kita yang didolimi. Kalau yang mendolimi itu pemerintah, wah ini masya Allah misalnya. Demikian jamaah Rukunullah, Bapak, karena waktunya memang sudah habis. Kalau ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekilapan atau kekurangan dalam saya menyampaikan dari saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.